Okay, let's start using Pei Hu Mei Namo Tassa setting to the Buddha. Put Pei Hu Mei to the Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So the purpose of meditation is to attain Nibbana. Another way, the purpose of meditation is to make the mind happy and peaceful. Jadi tujuan kita berlatih meditasi adalah untuk mencapai nibbana, atau ada yang tujuannya untuk supaya batin atau pikiran ini menjadi tenang dan damai. Is it correct? Benar nggak seperti itu? So because this during meditation time, your mind is worried and also not peaceful at the time. Your meditation method is wrong or correct? Jadi oleh karena itu, apabila Anda bermeditasi tetapi malah pikiran menjadi banyak kekhawatiran dan tidak tenang ya, apakah cara meditasi Anda itu sudah benar? Saya mau tanya. Yes, not correct. No. So always your mind calm down, peaceful, happy. It is correct. Ya, jadi kalau pikiran kita tidak tenang, kemudian tidak bahagia, itu berarti ada yang salah ya. Hanya kalau semakin kita meditasi, semakin kita berbahagia, semakin tenang, itu artinya benar. So in this retreat, I emphasize the four element meditation as the main meditations subject. But some people can meditate anapana also. Untuk retret kali ini, saya menyarankan untuk kita menggunakan melatih meditasi 4 unsur, tetapi bagi yang mau melatih meditasi anapanasati juga diperbolehkan. Yes. So important is to make your mind calm down, peaceful, happy like that. This is important. Yang paling penting adalah bisa membuat pikiran dan batin itu menjadi tenang dan damai gitu ya. Itu yang penting. So starting the four element meditation is we call this Vipassana Yanika method. At the time they not try to get the jhana concentration. Jadi mereka yang langsung berlatih meditasi 4 unsur ini disebut Vipassana Yanika. Artinya meditator ini tidak berlatih jhana. Yes. So this Vipassana Yanika method is have to start the four element meditation. So at the time he has no jhana. At the time, a little bit we need the effort, no, not like that Samatha Yanika. So Samatha Yanika he has a Samatha weak, so he are very more easy to go on. So for example, so we are now crossing the ocean, no, Sansara ocean, no, to reach other shore Nibbana, no. So Vipassana Yanika Boko is no, crossing the ocean without the boat, without ship, no. No, so he directly swim in the ocean, no, crossing the ocean to reach to the other shore, no. But Samatha Yanika is not like that. Samatha Yanika yogi is he find he's touching the boat ship, no, because he want to cross the ocean the more faster and more comfortable, no. So he find the ship or boat, no, to cross the ocean, no. So at that time he had to sometimes he had to build the boat, had to build the ship, he had to buy the ship like that, right? So he had to buy the ticket also, no, to cross the ocean, no. So at that time he possessed the ship, he possessed ship and then he possessed the jhana like that. And then he crossed the ocean, no. But Vipassana Yanika is he not care the book, he not care the ship, no. He believed that he believed that his Vipassana power like that. So he crossed the ocean
with a book. No, there's a difference. Jadi Vipassana Yanika itu adalah meditator yang melatih Vipassana itu tanpa punya kekuatan konsentrasi jana ya. Jadi oleh karena itu untuk Vipassana Yanika ini meditator jenis ini mereka butuh usaha yang lebih keras gitu dibandingkan dengan Samatha Yanika. Samatha Yanika itu meditator yang melatih konsentrasi jana dulu sebelum mereka melatih Vipassana gitu. Tetapi tetap harus dimulai dari meditasi 4 unsur juga untuk melatih untuk masuk ke Vipassana. Titik awalnya adalah meditasi 4 unsur ya. Tetapi perbedaannya untuk yang Vipassana Yanika yang mereka tidak punya konsentrasi jana, mereka itu ibaratnya seperti menyeberangi lautan. Kita kan berusaha menyeberangi lautan samsara ini. Kalau Vipassana Yanika itu mereka itu langsung berenang melewati lautan ini. Sedangkan Samatha Yanika itu bagaikan orang yang mereka berusaha mencari kapal dulu. Sebelum menyeberang lautan, mereka berusaha mencari kapal dulu. Mereka harus mengusahakan gitu ya untuk ketemu kapal. Apakah mereka punya kapal sendiri atau beli tiket gitu. Jadi artinya mereka mengusahakan punya kapal. Baru setelah punya kapal, mereka akan menyeberangi lautan ini dengan lebih lebih nyaman gitu. Tapi mereka harus berusaha mencari kapal. Mencari kapal ini ibaratnya adalah mereka berusaha untuk mendapatkan jana dulu. Setelah mereka dapat jana, mereka akan berusaha menyeberangi lautan samsara. Berbeda dengan Vipassana Yanika, mereka yang tidak punya konsentrasi jana, karena mereka percaya, mereka yakin dengan kekuatan Vipassana mereka. Jadi mereka langsung berenang di lautan samsara ini. Artinya mereka butuh usaha yang lebih keras gitu. Jadi itu perbedaan antara Vipassana Yanika dengan Samatha Yanika. So Samatha Yanika yogi also after getting jhana. So for example, he find the anapana, no? So he can get the jhana, no? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. After that, he had to practice vipassana. At that time, he want to start the rupa meditation, rupa kamatana. At that time, he also have to try this 4 element meditation, no? Jadi seorang yogi, meditator Samatha Yanika ya, setelah dia berhasil dalam meditasi samathanya, sudah punya jana 1, 2, 3, 4, apabila ia ingin melatih nama rupa, ingin melatih rupa kamathana, meditator ini juga harus melatih meditasi 4 unsur. So without studying 4 element meditation, they not understand the rupa kamatana. Ya tanpa berlatih meditasi 4 unsur ini tidak mungkin bisa memahami rupa kamathana. So because this, every yogi who want to attain nibbana have to study 4 element meditation, no, one day. Jadi oleh karena itu, setiap meditator ya yang ingin mencapai nibbana, mereka itu pasti dan wajib harus pasti akan melatih meditasi 4 unsur ini suatu hari gitu. So in the past life, you already studied the 4 element meditation. So in this life, you may attain nibbana. But previous life, you are not yet studying 4 element meditation. Now this life, you should study 4 element, how to discern the 4 element characteristic. So other than this life, you may be attain nibbana. Jadi apabila di kehidupan sebelumnya ya, Anda sudah pernah mempelajari dan melatih meditasi 4 unsur, maka ada kemungkinan di kehidupan ini Anda bisa mencapai nibbana. Tetapi apabila di kehidupan sebelumnya Anda belum pernah sama sekali belajar ataupun berlatih meditasi 4 unsur ini, maka sepatutnya Anda pelajari dan coba latih meditasi 4 unsur ini di kehidupan sekarang ini, supaya menjadi bekal Anda untuk mencapai nibbana di kehidupan yang akan datang. So seeing this philosophy, so parami is one light not enough. No, we need at least 2 light. No, previous light, and we need at least 2 light. No, so previous light you already study 4 elements, so you may attain nibbana in this life. No, so previous life you are not yet not study 4 elements, so now you meditate 4 elements at a time. This life maybe you may attain nibbana. Ya, jadi ini artinya dalam mengumpulkan parami itu tidak mungkin hanya satu kehidupan aja ya.
minimal 2 kehidupan. Jadi misalnya di kehidupan ini belum pernah melatih, di kehidupan sebelumnya belum pernah berlatih meditasi 4 unsur, belum pernah mengumpulkan parami itu, maka kita kumpulkan di kehidupan ini supaya kehidupan selanjutnya bisa mencapai nibbana gitu. Jadi minimal butuh 2 kehidupan. So previous life, not only 4 elements, you also already study nama rupa and also cause and effect until the vipassana jnana. So this life more easy for you. Jadi apabila di kehidupan sebelumnya Anda bukan hanya melatih meditasi 4 unsur ya, tetapi bahkan sudah berlatih untuk mencermati nama rupa dan sudah mendapatkan pengetahuan vipassana gitu. Maka di kehidupan ini nanti pada saat Anda akan melatih meditasi vipassana itu nanti jauh lebih mudah. But sometimes we cannot know the past life parami. No? So at the time, try now, no, to understand 4 element meditation for attaining nibbana. So you have previous parami, you also maybe attain nibbana in this life, but not yet previous parami, but this life maybe attain nibbana. Ya, tapi kita kan tidak tahu parami masa lampau kita seperti apa. Meskipun jadi apabila Anda sebelumnya sudah pernah melatih, sudah pernah menghubungkan parami itu, maka nanti pada saat Anda berlatih sekarang ini di kehidupan ini, maka Anda ada kemungkinan bisa mencapai nibbana. Tetapi meskipun di kehidupan sebelumnya Anda belum pernah melatih ya meditasi 4 unsur ini, maka kalau Anda latih di kehidupan ini, nanti di kehidupan selanjutnya Anda bisa mencapai nibbana. So this 4 element meditation is included among the 40 meditation subject, no? But no, this 4 element meditation cannot attain jhana, no? Cannot attain jhana because the object is a ultimate reality, Paramatha Dhamma, no? Because the object is a very deep Dhamma, so cannot get jhana, but can get the Khanika Samadhi, no? Equivalent, metaphorically equivalent to the Upachara Samadhi. Ya, jadi meditasi 4 unsur ini adalah salah satu objek meditasi dari 40 objek meditasi samatha ya. Tetapi meditasi 4 unsur ini tidak bisa mencapai jhana. Tetapi karena objek dari meditasi 4 unsur ini adalah paramatha dhamma. Dia adalah kebenaran hakiki dan dia adalah sangat dalam ya. Objeknya ini sangat dalam, oleh karena itu tidak bisa mencapai jhana. Tetapi konsentrasi yang bisa dicapai itu disebut khanika samadhi. Itu adalah kekuatan konsentrasi yang kekuatannya itu setara dengan upacara samadhi. According to the charita, no, temperament, so this 4 element meditation is for the Western temperament, no, Bodhi charita yogi, no, the yogi who has a Western temperament, no. So we need the wisdom a lot to study the 4 element meditation because we need the wisdom. Ya, jadi meditasi 4 unsur ini cocok atau sesuai bagi orang-orang yang punya wataknya itu kebijaksanaannya kuat gitu ya. Mereka yang punya temperamennya kebijaksanaannya kuat itu cocok untuk melatih meditasi 4 unsur karena untuk bisa berhasil dalam melatih meditasi ini dibutuhkan kebijaksanaan yang kuat. Yes. But many yogi here are maybe Western person. No? So yesterday, one yogi, within one day, he can discern all 12 characteristics. Very wonderful. No? Ya, tapi saya tuh mengatakan kemungkinan meditator yang ada di sini ini kebanyakan tuh kebijaksanaannya kuat ya. Karena kemarin itu dalam satu hari ada meditator yang bisa melihat 12 karakteristik dalam satu hari, itu luar biasa ya. Yeah, so today also you may try the continuous 4 element meditation. So starting from the portion, no, portion, harness, etc. According to the instruction book, no. Ya, jadi untuk hari ini Anda juga masih bisa melanjutkan meditasi 4 unsurnya itu, dimulai dari karakteristik mendorong, keras, dan selanjutnya ya. Ikuti urutan instruksi yang ada di buku. So to concentrate, on the 4 element meditation. So yesterday I also explained that there are 10 ways
among the 10 we have to study the 3 sutta also. No? Number 1, Adiceta Sutta. Number 2, Anuttara Siddhi Bhava Sutta. Number 3, Bojjhanga Sutta. So I will explain now that the 3 sutta, how they advise to you for 4 element meditation. Ya, jadi pada saat kita berusaha mengembangkan konsentrasi dalam meditasi 4 unsur ini, kita perlu mengikuti 10 aturan yang kemarin sudah dijelaskan oleh Sayadaw. Di dalamnya ada 3 jenis sutta yang disarankan untuk dipelajari ya. 3 jenis sutta ini yang pertama adalah Adicita Sutta, yang kedua Anuttara Siddhi Bhava Sutta, dan yang ketiga Bojjhanga Sutta ya. Jadi Sayadaw akan menjelaskan bagaimana 3 sutta ini bisa membantu dalam meditasi 4 unsur. So Adiceta Sutta, so in the Tipitaka another name also has Nimitta Sutta. They also call Adiceta Sutta as a Nimitta Sutta. Jadi Adicita Sutta ini di Tipitaka ya, di kitab suci kita disebut juga dengan kata lain adalah Nimitta Sutta. Nimitta Sutta ya. So in this sutta, Buddha says, sometimes yogi pay attention then conditional sign of the concentration. The conditional sign of the samadhi sometimes. Jadi di dalam sutta ini ya, Buddha menjelaskan terkadang meditator itu memperhatikan keadaan konsentrasi, terkadang dia lebih memperhatikan the first is concentration, the second is samadhi, right? No, second is sometimes pay attention conditional sign of the effort, vidya. Terkadang dia memperhatikan konsentrasi, terkadang dia lebih memperhatikan lebih mengutamakan usaha. Sometimes yogi should pay attention conditional sign of the neutrality, upekha. Terkadang meditator itu memperhatikan pertanda kondisi dari kemunculan UPK. If yogi is always pay attention the conditional sign of concentration at the time, this yogi may be lazy or sleepy. Jadi apabila meditator itu hanya memperhatikan, hanya mengutamakan konsentrasi aja, maka meditator ini akan jadi merasa ngantuk nantinya, jadi malas, jadi ngantuk gitu. So in the same way, this yogi pay attention always conditional sign of the effort. At that time, his mind may be restlessness alone, udejja. Jadi kalau dia terlalu memperhatikan usaha, lebih mengutamakan usaha maksudnya ya, maka nanti pikirannya itu tidak tenang ya, jadi banyak gelisah, udaca. And he always pay attention the conditional sign of the neutrality, upekha. At that time, his mind cannot reach the goal, mature. No? Jadi kalau meditator ini lebih mengutamakan hanya memperhatikan dan mengutamakan ketenang seimbangan UPK ya, maka nanti batinnya itu tidak bisa mencapai tujuannya. So at the time, he also not understand the characteristic of 4 elements. So just sitting only, the whole 1 hour, he not pay attention the meditation subject. Just sitting only at the time, not reach the goal. No. Jadi maksudnya tidak mencapai tujuannya itu karena dia hanya memperhatikan tenang seimbang itu. Jadi dia hanya duduk aja gitu, tidak mengetahui objek dengan kebijaksanaan gitu. Jadi dia tidak tahu objek meditasinya, dia hanya memperhatikan ketenang seimbangannya gitu ya maksudnya. Yeah. So Buddha explained with the example. For example, the goldsmith. No? Goldsmith, he want to make the gold to be purified. No? Sometimes he bought the gold with in the cup. No? In the goldsmith, they had a special cup. They pour the gold inside the cup. No? After that, he pour that on the fire. No? Fire maybe burn like that. So sometimes he blew air, more fire coming like that. No? Sometimes
he spray the water, shoo like that. Sometimes, no, he not burn, he not spray water, no, he waiting sometimes without doing anything, no. So at the time, this goal become the more the purifying. Many dirty things coming out from the goal. Jadi Buddha memberikan contoh ya. Maksudnya contohnya ini bagaikan seorang pengrajin emas. Jadi kalau pengrajin emas itu mau memurnikan emasnya gitu ya. Pada saat itu kan cairan emasnya itu ditaruh ke dalam sebuah wadah ya, seperti cangkir gitu. Kemudian kan berusaha untuk dibakar ya, ditaruh di api. Jadi pengrajin emas ini terkadang kalau waktunya tepat ya, dia harus meniupkan api supaya makin besar gitu. Terkadang dia juga harus memercikkan air gitu. Atau kalau saatnya tepat, pengrajin emas ini harus diam gitu, harus memperhatikan aja, biarin apinya membakar gitu, tanpa melakukan apa-apa, diam gitu. Kalau dia melakukan tiga ini, terkadang ini, maka nanti emas ini akan jadi murni. So if Goswami or his pupil, his assistant always blows continuously on the go, it will be melted. Melted meaning is very hot. Always blow air like that. And then this go may be melted. Melted means very hot. Ya, tetapi katanya apabila tukang emas ini ataupun muridnya ya, apa asistennya itu, mereka itu hanya meniup angin aja, meniup apinya gitu, meniup apinya supaya besar aja. Mereka nggak melakukan hal yang lain, hanya meniup apinya itu, maka nanti emasnya itu mungkin akan meleleh itu katanya. So if the Gosman sprays water continuously on the go, always spray water, and then this go maybe be cool, cool, cannot be purified. Tetapi kalau tukang emas ini ataupun asistennya hanya memercikkan air aja gitu, nggak melakukan yang lain, hanya percikin air gitu ya, maka emas ini nanti akan jadi dingin gitu ya, nggak bisa dimurnikan. And also, if the Gosman neglects continuously that go, no, he not do anything. No, it will not be reached to the mature condition, no, not purified. No. Dan begitu juga ya, kalau tukang emas ataupun asistennya ini tidak melakukan apa-apa gitu, hanya melihat aja gitu, tanpa melakukan apa-apa pada saat dia berusaha itu, dia hanya diam melihat, maka tujuannya tidak akan tercapai kan, emasnya tidak akan menjadi murni gitu. So because they go sometimes blow, or that spray water, at that time many dirty they come out from the go. Ya, jadi oleh karena itu pengrajin emas itu kalau mau memurnikan emas itu terkadang dia harus meniup apinya supaya besar. Terkadang dia harus percikin air gitu ya. Jadi supaya kotoran dari emas itu bisa keluar gitu. Jadi murni emasnya. Yeah, sometimes blow, sometimes spray water, sometimes they neglect. And then this go are ready to make many there what call the neglect handshake like that, ready to do like that. Ya, jadi terkadang memang harus harus meniup angin supaya besar apinya. Terkadang harus dipercikin air, terkadang harus diam aja liatin gitu ya. Jadi kalau tiga ini dilakukan, nanti emas ini akan jadi murni dan emasnya ini siap untuk dibentuk jadi perhiasan. Yes, and then very soft. You can do anything, any shape. Go. Nah, Fine go. nah, jadi kalau emasnya itu sudah murni, emasnya ini jadi siap dibentuk ya, jadi lentur, siap dibentuk jadi bentuk apapun, jadi jadi perhiasan. In the same way, you make your mind like that. Sometimes you pay attention that the conditional sign or the samadhi, sometimes conditional sign or the vidya, sometimes neglect, sometimes conditional sign or the upekha.
Ya, begitu juga Anda harus bentuk pikiran Anda seperti itu. Pada saat Anda bermeditasi, terkadang Anda harus memperhatikan hal-hal yang bisa meningkatkan konsentrasi. Terkadang Anda harus memperhatikan hal-hal yang bisa meningkatkan usaha gitu. Terkadang Anda harus memperhatikan UPK aja gitu, harus tenang seimbang gitu. So pure gold produce many bright light, right? Pure glow, pure gold, right? Very gold color, right? Shining. In the same way, you train your mind like that. Sometimes pay attention the correlational sign of samadhi, sometimes correlational sign of viriya, sometimes correlational sign of upekha. Your mind also bright, brilliant. At that time, ready to go to the Arata Mega. Jadi emas murni kan seperti itu, warnanya dia bagus dan cemerlang ya, terang gitu ya. Nah, jadi Anda juga harus berusaha membuat batin dan pikiran Anda seperti itu juga. Terkadang Anda harus memperhatikan tanda-tanda penyebab konsentrasi ya. Terkadang Anda harus perhatikan juga tanda-tanda yang bisa menyebabkan usaha gitu. Terkadang Anda harus memperhatikan tanda-tanda yang bisa menyebabkan UPK gitu ya. Jadi dengan demikian Anda bentuk batin Anda juga jadi terang, cemerlang, siap dibentuk supaya Anda bisa mencapai aratamaga. Okay, this is Adiceta Sutta. Now second sutta is the Siddhi Bhava Sutta. Yaitu tadi adalah penjelasan dari Adicita Sutta. Sutta yang kedua namanya Siti Bhawa Sutta. So the Siddhi Bhava Sutta, Buddha say, no, suppress, no, yes. One yogi always suppress his mind when it is time to suppress his mind, no. So this is the time to suppress. At the time, this yogi should be suppress his mind, no. This suppress meaning is at the time uddhacca a lot, wandering mind a lot. Wandering mind is some ash we store in the ash area, at the ash are go out, right? Ash, no. At the same way, sometimes our mind are uddhacca, no, restless a lot. At the had to suppress, no. Ya, jadi Siti Bhawa Sutta ini ya, Buddha menjelaskan. Jadi yang pertama itu seorang meditator, kalau memang waktunya untuk menekan batin ini, kita harus tekan batin ini. Maksudnya itu adalah pada saat batin atau pikiran ini sedang gelisah ya, sedang banyak pikiran mengembara, itu adalah waktunya kita menekan pikiran kita supaya tidak mengembara. Jadi bagaikan, tadi saya kasih contoh bagaikan kumpulan debu ya, ada setumpuk debu gitu, kalau kita lempar batu ke tumpukan debu itu akan menyebar kemana-mana, terbang kemana-mana ya. Ya seperti itu pikiran kita itu kalau kemana-mana itu seperti debu itu, terbang kemana-mana, bertebaran kemana-mana. Nah pada saat itu kita harus menekan supaya pikiran tidak kemana-mana. Number two, when yogi mind is lazy, very lazy to meditate. I don't want to meditate. I want to sleep like that. At that time, this time is to make the place your mind. Place, huh? No, place, no. So at that time, you are virya a little bit increase virya. So at that time, you can meditate, no. Sometimes suppress, sometimes place. Nah, yang kedua itu Buddha mengatakan kalau batin atau pikiran meditator itu merasa malas ya untuk bermeditasi, inginnya tidur gitu ya, tidak mau bermeditasi, maka pada satu yogi seharusnya meninggikan katanya itu praise atau memuji atau meninggikan batinnya itu, pikirannya itu ya, supaya kalau sudah ditinggikan nanti akhirnya akan punya usaha, pengen berusaha gitu ya. Jadi ada saatnya itu batin itu harus ditekan, ada saatnya batin harus ditinggikan, maksudnya seperti itu. Sometimes yogi has during meditation time not happy, but not also lazy, but like neutral feeling, cannot feel anything like that. At that time we need mind made happy. Sometimes made happy like that. At that time your meditation easily to be improved.
Ya ada juga terkadang meditator tuh pada saat bermeditasi pikirannya itu biasa aja, datar gitu ya. Tetapi nggak malas ya, dia meditasi tapi rasanya datar gitu, nggak ada nggak ada kegembiraan, nggak happy. Jadi kalau di posisi itu kita berusaha untuk membuat pikiran jadi happy gitu. Yeah, at the time, I also advise to practice Buddhanussati meditation, sometimes Netta meditation also. At the time, your mind happy. At the time, Chi, Anapana or four element meditation. At the time, more easy to increase concentration. Ya biasanya kalau meditator di posisi itu ya, biasa saya dong menyarankan meditator untuk ganti objek ke Buddha Nussati atau meta supaya bisa timbul kebahagiaan ya dengan kita melatih Buddha Nussati atau meta itu mudah happy pikiran kita. Sometimes we pray the object of Samviganyana, like that Jati Dukkha, Jara Dukkha, Vyadi Dukkha, Marana Dukkha, Apaya Dukkha, like that. Reflect this Dukkha. Terkadang kita juga harus merenungkan eh, pengetahuan yang bisa menimbulkan samvega atau keterdesakan batin ya, seperti penderitaan kelahiran, penderitaan penuaan ya, atau penderitaan di alam apaya ya, alam rendah. Itu kita harus renungkan seperti itu. So sometimes your meditation is very good, very smoothly going on. At that time, no need to do anything. You continue this condition like that. No, you should not add. You should not add anything. No. So this time is like that. Like the charioteer who regards with the indifferent or reason horses, because horses they are very good horse, right? They are running their way very easily, correct way. And then this charioteer is very comfortably riding on the vehicle only. Sometimes you also try like that. No need to add anything. Just continues your meditation. Right? Ya, jadi apabila kondisi meditasi Anda itu sudah terasa mulus gitu ya, lancar, nyaman gitu. Nah, pada di kondisi itu jangan ditambah apa-apa lagi. Anda hanya cukup mengikuti aja gitu. Jadi bagaikan seorang joki kuda ya, joki kuda ini kuda balapan ini. Jadi kalau kudanya itu larinya jadi kalau kuda itu larinya sudah mantap, sudah bagus gitu. Kuda itu jangan diapa-apain lagi, jangan dipacu atau diapain. Jadi Anda hanya ikuti aja kuda itu karena dia larinya sudah bagus gitu ya. Jadi seperti itu, kalau meditasi Anda sudah mantap, bagus, ikuti aja, jangan ditambah apa-apa gitu. At the time, this yogi also has a superior attention. Superior attention is in the mega phala. No? So panita dimutiko. No? During meditation time, so our attention is to attain the mega jnana phala jnana. This is called superior attention. No? We need such kind of attention. We are meditate not for gain, not for requisite, no, not for the other success. We attain to attain the mega jnana phala jnana, like that. No? Early Sotapatti, mega phala. No? Do you want to become Sotapanna or not now? Ya, jadi pada saat bermeditasi juga aspirasi meditator itu adalah yang superior ya. Artinya aspirasinya itu adalah untuk mencapai nibbana atau magaphala minimal sotapanna kata Sayadaw ya. Jadi kita meditasi aspirasinya bukan untuk perolehan, bukan untuk supaya kaya atau supaya terlahir di alam mana gitu ya. Tapi kita aspirasinya adalah yang superior, yang minimal mencapai sotapanna ya. So last one is a nibbana bilata, no? Enjoying the nibbana. Even though you are not yet reached nibbana, so imagination, you are thinking, oh, nibbana very peaceful like that. So enjoying this nibbana feeling. No? Yang terakhir adalah menikmati nibbana ya. Jadi kata Sayadaw, meskipun Anda belum benar-benar bisa melihat nibbana ataupun belum bisa merealisasi nibbana, tetapi Anda bisa membayangkan nibbana itu adalah suatu keadaan yang sangat damai gitu ya. Jadi Anda bisa membayangkan seperti itu, Anda bisa menikmati perasaan damai seperti itu.
So next sutta is Bojjhanga Sutta. The Bojjhanga Sutta also called Aggi Sutta, fire. Fire, Aggi. Egi. Aggi Sutta. Ya, dan terakhir adalah Bojjhanga Sutta ya, atau ini adalah bahasa lainnya disebut Sutta Api. So there are 7 Bojjhanga, right? So number 1 is Sati Sambojjhanga. No? So Sati Sambojjhanga is he is a controller, 2 sides. No? Sati Sambojjhanga. So one side is Dhamma Vijaya, Virya, and Piti. This is one side. 3. Another side 3 is Passaddhi, Samadhi, and Upekkha. No? 2 sides, right? So Sati is a make balance 2 sides. No? So one side is excessive, Sati, mindfulness, he control like that. Jadi Bojjhanga ini adalah faktor pencerahan ya. Faktor pencerahan kan ada 7. Yang pertama adalah sati ya. Jadi sati atau perhatian penuh. Ini adalah yang menyeimbangkan dua sisi gitu ya. Jadi ada dua sisi yang saling berlawanan. Sisi yang pertama itu Dhamma Vicaya, Wirya Piti. Nah, Dhamma Vicaya, Wirya Piti. Dhamma Vicaya ini adalah penyelidikan Dhamma. Wirya ini usaha. Piti adalah kegembiraan. Ini adalah sisi yang aktif gitu ya. Kemudian sisi yang sebelahnya sisi yang tidak aktif atau pasif. Itu adalah pasadi, samadhi, UPK. Pasadi ini adalah ketenangan, samadhi, konsentrasi, UPK, ketenang seimbangan. Jadi kalau sati, perhatian penuh ini dia menyeimbangkan dua sisi ini. Jadi kalau salah satu sisi itu berlebihan, sati yang akan menyeimbangkan supaya kedua sisi ini saling seimbang gitu. Sometimes during meditation time too much virya, no? And also piti a lot, emotion a lot. No? And also you have a lot of samvika jnana. No? At that time you have to pay attention there. Passaddhi, Samadhi, Upekkha group. No? Not pay attention there. Dhamma Vicaya, Virya, Piti. No? Jadi terkadang pada saat meditasi ya, wirya terlalu kuat, usaha terlalu kuat, ataupun piti, kegembiraan terlalu kuat, emosi meluap-luap dari dalam ya. Atau terkadang samveganya terlalu kuat juga, kita terlalu terlalu batinnya ini terlalu terdesak gitu, ingin cepat-cepat nibbana gitu, terlalu terdesak ya. Jadi kalau seperti itu keadaannya, Anda jangan memperhatikan grup yang ini, Dhamma Vicaya, Wirya Piti ini jangan diperhatikan. Anda perhatikan grup yang sebelahnya ya, yang pasadi, samadhi, dan UPK. Ini yang diperhatikan. So Dhamma Vicaya is a wisdom in this case. Wisdom. So you are now reviewing the characteristic like the portion, hardness. No, rather than Dhamma Vicaya is his duty to know. No, rather than emotion a lot. No, emotion a lot. You are too much happy seeing the characteristic. Rather than reduce your wisdom. No, no need to see the too much. No, no need to discover. No need to review characteristic. No, so a little bit clear also okay at the time. So you pay more attention and the concentration. No, mind calm down, peaceful. No. Ya, jadi dalam kasus ini ya, kalau Anda melatih meditasi 4 unsur, Dhamma Vicaya, penyelidikan terhadap Dhamma, ini adalah kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan Anda mengetahui karakteristik dari 4 unsur ini. Jadi apabila Anda pada saat itu emosinya besar ya, pada saat Anda melihat karakteristiknya itu Anda merasa happy-nya terlalu kuat, Anda harus jangan terlalu perhatikan sampai karakteristik itu terlalu jelas gitu. Dikurangi, tahu sedikit aja sudah cukup. Anda perhatikan supaya dia supaya pikiran jadi tenang, konsentrasi semakin kuat gitu. Itu yang lebih penting supaya dia seimbang itu maksudnya ya. So this Satta Bojjhanga, 7 element factors are balanced. So you can take element, no mega phala, no mega jnana, no, you can attain nibbana, no. So this balance the 7 Bojjhanga is very important. Jadi apabila 7 faktor pencerahan ini seimbang ya, maka Anda ada kemungkinan bisa mencapai nibbana gitu. Jadi oleh karena itu menyeimbangkan 7 faktor pencerahan ini sangat penting.
So this is Bojjhanga Sutta. So may you all also understand the three sutta and can try, no, to balance seven Bojjhanga and also you all attain Nibbana quickly. Jadi ini adalah penjelasan mengenai tiga sutta itu. Jadi semoga kalian paham ya dan bisa mengaplikasikan bagaimana untuk menyeimbangkan 7 faktor pencerahan itu, dan setelah seimbang semoga Anda bisa mencapai nibbana dengan cepat. Okay, here your question. Sampai sini ada yang mau tanya? I want to ask about the relation between the four element with the melihat The characteristic. saya ada bisa Asubha. Asubha. Yeah, Asubha also one the meditation object. So Asubha we need the Vitaka Vichara, no, to get this Mijichikan the possession. Asubha Senya. Okay. Can we using this four element to I mean to after that go to the Asubha meditation. Yeah. Four element meditation can produce the light also. No, at that time we can see the 32 parts of body. No, after that at least a skeleton meditation, Mijichikan we have to practice. All 32 parts also very good you can practice. At least have to practice skeleton meditation. This also Mijichikan. Petikula manasikara. Ya, terjawab ya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana menyambung dari meditasi 4 unsur ke meditasi Asubha gitu ya. Jadi kata saya, setelah Anda berhasil melatih meditasi 4 unsur ini, Anda akan punya cahaya gitu ya, cahaya di tubuh. Dari cahaya tubuh ini Anda bisa melihat 32 bagian tubuh. Minimal Anda bisa melihat tulang belulang di tubuh Anda gitu. Jadi setelah Anda melihat tulang belulang ini, Anda harus merenungkan Asubha, menjijikkan. Nah, jadi Anda bisa mencapai jhana dari Asubha itu. So your four element meditation is good. No, you can see the whole body like first gray color. After that, like ice block. Ice block, sometimes not clear. After that, more clear like that. After that, bright, many light also coming out from your body. No, at the time that you can see four element in the ice block. So at the time using this light, no, we not go directly to the Rupa Kalapa. At the time we go to the some there's like Atthika, no, skeleton meditation. Ya, jadi pada saat Anda melatih meditasi 4 unsur ini ya, apabila konsentrasi Anda itu bagus, nanti Anda akan melihat tubuh ini awalnya itu seperti warna abu-abu, seperti asap abu-abu, kemudian tubuhnya ini seperti sebongkah es. Awalnya esnya itu masih buram, nanti lama-lama esnya itu makin bening, kemudian setelah itu dari esnya itu muncul cahaya gitu ya. Nah, dari cahaya itu, nanti kita tidak akan langsung melihat rupa kalapa dari cahaya itu, tapi kita berusaha dari cahaya itu untuk melihat 32 bagian tubuh, minimal itu melihat tulang, skeleton. So important is our mind always discovery inside the body, not outside. But mind always happy outside object. So now we are calling our mind to come back this body. Nah, yang paling penting pada saat melatih meditasi 4 unsur ini adalah kita, pikiran kita ya, batin kita itu selalu hanya berkeliling di tubuh kita ini, tidak keluar dari tubuh gitu, tidak mengambil objek-objek dari luar gitu ya. Jadi biasanya pikiran kita itu lebih senang mengambil objek dari luar. Jadi untuk kali ini kita berusaha supaya objeknya tidak lari dari tubuh kita ini. Okay. Wandami Syada, Wandami Bante. How do we know that we are a wisdom carita or not?
Yeah, no need to check now. Try meditation only. If you understand 4 elements, you are maybe surely Western person. Okay, so yeah, okay, so like for me, I already practice Anapana quite long, right? So today and since Friday I practice these 4 elements. So it sometimes can make me confused whether I should continue 4 elements or Anapana. Yeah. With the teacher, try 4 elements. With the teacher. Or if no teacher, you try Anapana better. So meaning at home I just continue Anapana. Yeah. Okay, thank you, Sayadaw. Yeah. Ya, jadi pertanyaan tadi, bagaimana kita tahu kalau kita itu wataknya adalah kebijaksanaannya kuat gitu ya. Jadi kata saya tidak perlu investigasi seperti itu, berlatih aja, latih meditasi 4 unsur. Kalau Anda sukses berarti Anda punya kebijaksanaan kuat, itu intinya ya. Jadi tidak perlu diinvestigasi. Kemudian yogi ini kan sudah lama melatih Anapana ya. Kemudian dia cukup bingung apakah harus tetap melatih 4 unsur atau Anapana. Jadi kata saya menyarankan, selama masih ada guru, Anda tetap latih meditasi 4 unsur. Nanti kalau guru tidak ada, Anda bisa latih Anapana. Some people also ask whether teacher can practice or not 4 elements in the whole. Yeah, if you are clever, you can practice. You can clever meaning the how to balance the characteristic like that. At the time, without teacher also can study. Ya, ada juga orang yang bertanya, kalau berlatih 4 unsur tanpa guru boleh nggak? Saya mengatakan ya, kalau Anda pintar itu boleh. Maksudnya pintar itu Anda tahu bagaimana cara untuk menyeimbangkan supaya 4 unsur ini seimbang ya. Tidak berlebihan, maka Anda boleh latih sendiri. Yeah. So if you are clever, you can try. Never mind. Ya, jadi kalau Anda pintar menyeimbangkan, Anda boleh latih sendiri. Ada yang mau tanya lagi? Another 2 minutes. 2 minutes. Sisa 2 menit. Sayadaw Wandami Bante. Clever means when we practice 4 elements, it cannot cause we got headache or we got something, our heartbeat quite hard. Is it like that? Yes, if you are clever, not happen. Okay, so it means it is safe to practice 4 elements if we just stay upeka. Nothing happen with our body surprisingly. Is it like that? No, comfortable. Should be comfortable. Okay. At all time. Comfortable, no problem. Okay. You also see characteristic, understand characteristic, also comfortable. And then you are successful in 4-element meditation. Okay, thank you. Ya, jadi yang dimaksud dengan kita pintar dalam meditasi 4 unsur ini adalah pada saat kita melihat karakteristik ini, kita tidak sampai timbul sakit kepala, sakit badan gitu ya. Tapi badan kita tetap nyaman, tapi kita tetap bisa melihat karakteristik 4 unsur itu di tubuh kita. Itu artinya Anda pintar dalam melihat 4 unsur ini. Ada lagi yang mau tanya? Last question. Last question. Pertanyaan terakhir kalau ada yang mau tanya. Wandami, Sayadaw Wandami Bante. Izin bertanya, jika kita sudah bisa berkonsentrasi dengan 4 unsur ini, apakah kita boleh mempergunakannya untuk, semisalnya kemarin kan saya atas sila, tapi saya nggak ambil sila di depan Bante sama Sayadaw, jadi cuma baca silanya aja di buku di depan Rupang Buddha. Sudah mulai malam sampai subuh itu, terutama di subuh tuh udah mulai lapar dan sempat kayak memeditasikannya pakai 4 unsur untuk menahan rasa lapar itu. Apakah itu diperbolehkan atau hanya mengilusikan pikiran kita aja gitu? Atau contohnya yang lain kayak misalnya kita ada sakit apa di mana, kita pakai itu untuk mengobati,
Kita pakai, mungkin kita bisa tambahkan unsur-unsur tertentu yang kita seperti kita pikirkan meditasikan situ, apakah tepat dengan cara seperti itu? Terima kasih. So she said, if one meditator can already practice the 4 element, and when this yogi, because of atasila, right, in the morning, this yogi feel hungry. So she practice this 4 element to suppress the hungry feeling. Is that okay? So no need to intentionally supply. Concentration better, automatically this hungry disappear. Find together concentration. Jadi kata saya itu kalau pada saat meditasi itu tujuannya bukan untuk menghilangkan rasa lapar itu ya. Tapi Anda tujuannya melatih meditasi 4 unsur aja. Tapi nanti pada saat konsentrasi bagus, lapar itu gak terasa gitu. Yeah. Itu otomatis memang seperti itu ya. Yeah. It's because they like Brahma. Brahma, they are always under the concentration. At the time, their food is a piti. Their food is a piti. No need to eat the physical food. Like that. So try the meditation at the time. No need to eat the food, the gross food like that. Ya, jadi seperti makhluk Brahma ya. Makhluk Brahma itu kan selalu berkonsentrasi artinya. Mereka itu tidak perlu makan. Artinya makanan mereka adalah piti ya, kegiuran, kegembiraan gitu. Jadi kalau Anda bisa berkonsentrasi, sering berkonsentrasi, bermeditasi, mungkin tidak perlu makan gitu. And because the Chitaja Rupa very superior, splitting the whole body by the Chitaja Rupa. So Chitaja Rupa split the whole body. At the time you are without eating, you are satisfied. You enjoy at the time. Continue meditate like that. Jadi karena pada saat kita sedang bermeditasi, konsentrasi sedang bagus, cita jarupa yang superior itu menyebar ke seluruh tubuh kita gitu ya. Jadi pada saat itu tubuh Anda itu merasa nyaman, Anda bisa lanjut dengan nyaman bermeditasi tanpa merasa lapar sekalipun gitu. Jadi Anda bisa lanjut bermeditasi seperti itu. Gitu. And also the afternoon not eating also good for the body. So this is called the 80-hour fasting. From the noon to the next morning, 80-hour fasting. No? This is very helpful for the healthy body. Nah, jadi kata Sedo, tidak makan setelah tengah hari itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya, sangat menyehatkan bagi tubuh kita itu menyehatkan. Katanya itu 18 jam puasa ya, 18 jam puasa setelah tengah hari tidak makan, besok pagi baru makan lagi. Itu kan ada bahas di apa intermittent fasting ya mereka bilangnya ya. Itu sehat ya. Also the second question she asked, if there's a pain in our body or disease, and if we can try to balance the 4 element, is that correct or not? Correct. Yeah, correct. Yeah, using the 4 element can balance the pain. Ya, jadi kalau ada sakit gitu ya, apakah ada penyakit ya? Kalau Anda bisa menyeimbangkan 4 unsur di area yang ada sakit itu boleh gitu. Yeah, in the woman in Nepal, she has a long time the knee pain like that, long time. So she tried to balance the 4 element. So she say the heat element a lot, and then he paid attention the coolness. At the time until now, not come back this pain. No, 100% recover like that. Very wonderful. Jadi ada cerita ya, seorang perempuan yang sudah berusia mungkin ya, dia punya sakit di lutut, dia di Molamin Pao di Myanmar. Jadi pada saat dia sedang meditasi 4 unsur, dia melihat di lutut ini unsur apinya itu sangat besar gitu, sangat panas gitu ya. Akhirnya di lutut itu dia berusaha seimbangkan dengan dia memperhatikan dingin di lutut itu. Akhirnya panasnya itu menurun dan jadi seimbang. Setelah itu sakitnya hilang. Sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Jadi 100% sembuh dengan meditasi 4 unsur. Yeah, cancer patient also short time like that. Cancer is hot, right? A lot hot. The area, cancer cell area. No, at the time short time the emphasize the coolness. Maybe recover, maybe, and then depend on their karma. Their akusala karma not so strong, maybe easy to recover. Ya, jadi kata Sedo, sel kanker juga seperti itu ya.
Kalau mereka yang bisa melihat sel kanker di tubuhnya itu, biasa kalau mereka melihat unsurnya itu unsur api gitu ya, panas dia, sangat panas sel kanker itu. Jadi kalau aku salah kamarnya tidak terlalu kuat ya, Anda boleh coba dengan menyeimbangkan supaya unsur apinya seimbang, mungkin bisa hilang sel kankernya. Tapi itu tergantung kamar masing-masing juga. Okay, now meditation time now. Oke, Continue. sekarang lanjut meditasi ya. Yeah. After meditation, you may ask question again.